Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat LDM dimanapun kalian berada. Kali ini kita dalam acara apa? Kali ini kita dalam acara podcast LDM Talk bersama saya Rizka Yulia Putri dan rekan saya. Rahmat Hidayat. Nah, boleh nih sebelum kita mulai kita gaungkan jargon LDM dulu yuk bareng-bareng. LDM, Salam salam generasi generasi penebar penebar inspirasi. inspirasi. Oke Kang, kali ini kita bersama pemateri yang sangat luar biasa nih. Bersama narasumber yang luar biasa. Pada narasumber yang sangat luar biasa ini, Akang, bagaimana kabarnya di siang hari yang cerah ini? Terima kasih. Alhamdulillah kabar saya baik di siang hari ini. Halo juga pada teman-teman LDM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akbar Maulana Yusuf. Saya itu dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam di semester 4. Saya juga di LDM itu sebagai Departemen Media. Oke, Kang. Eh, Apa sih Departemen Media itu? Saya penasaran, boleh nggak Kang memaparkan kepada teman-teman, cerita-cerita aja kepada teman-teman yang ada di rumah. Apa itu Departemen Media? Sedikit menjelaskan terkait Departemen Media. Pastinya Departemen Media itu salah satu bagian penting dari UKM LDM, khususnya di Departemen Media sendiri. Bahwasanya tujuan utama dari media juga adalah mengemas informasi visual dan juga digital, seperti yang teman-teman lihat di Instagram. Bahwasanya ada postingan-postingan di pamflet, ucapan eh, hari-hari besar itu semua biasanya dilakukan oleh departemen media, supaya di luar sana itu mengetahui bahasanya UKM itu aktif di dalamnya gitu. Wah, luar biasa sekali. Berarti yang menyebarkan suara-suara LDM melewati gadget itu dari Departemen Media ya Kang? Masya Allah. Lalu Jadi ciri khas dari Departemen Media itu apa sih Kang? Ciri khas yang membedakan dengan departemen-departemen lainnya? ya, pastinya dari setiap departemen itu mempunyai fungsinya masing-masing. Eh, Terkait departemen tersendiri ya, fokusnya pasti tentunya mengemas gitu informasi yang pastinya harus sesuai dengan apa yang terjadi di zaman sekarang gitu ya. Karena pasti banyak setiap apa ya, kegiatan atau isu-isu yang bertebaran di luar sana. Media juga pasti menelaah terlebih dahulu bagaimana caranya Mm. supaya informasi yang kita cari itu bisa kena atau sampai kepada khalayak yang melihatnya. Oke, Kang. Saya juga punya pertanyaan yang nggak kalah bagus dengan rekan saya, Rahmat. Ini gimana sih peran Departemen Media ini di dalam mengembangkan minat skill di dalam UKM LDM ini? Baik, terkait itu ya, mungkin yang pertama ya, peran media untuk lembaga dakwah mahasiswa. Nah, yang pertama itu pastinya untuk meningkatkan citra organisasi di dalamnya. Nah, yang kedua mungkin pastinya menyebarkan pesan dakwah melalui media sosial. Contohnya seperti konten singkat tetapi bermakna gitu. Itu salah satu hal yang mungkin tidak terlihat besar, tapi pesannya itu biasanya eh, bisa ke beberapa orang yang mungkin yang dirasain. Contohnya ketika kita membuat konten eh, singkat tetapi mereka wah relate dengan apa yang kita rasain gitu, jadinya mereka tuh bisa tertarik gitu dengan video yang kita sajikan gitu. Nah, yang selanjutnya mungkin
pastinya dokumentasi tidak akan pernah lupa, bahwasanya dokumentasi hal yang pastinya tidak terlupakan untuk media ya, karena itu adalah momen bagi setiap orang di dalamnya gitu. Nanti kita bisa melihat, wah, kita itu ternyata dulu pernah mengikuti kegiatan ini. Nah, bisa menjadi semangat juga untuk eh, anggota kita, bahwasanya oh, seru juga ya ketika kita melaksanakan kegiatan ini, jadi menambah semangat kedepannya untuk di acara-acara yang lain. Mungkin yang terakhir, pastinya peran LDM juga sangat penting eh, di Universitas UIN Cyber Technology Cirebon. Pastinya ada anggota apa, penerimaan mahasiswa baru. Nah, pastinya kita sebagai media gitu ya, departemen media ingin merekrut gitu mahasiswa baru untuk mengikuti lembaga dakwah gitu, UKM lembaga dakwah. Nah, dengan cara yaitu dari media pun membuat sebagus mungkin untuk bisa menarik mahasiswa baru untuk mengikuti UKM LDM tersebut. Oh, masya Allah sekali ya Rizka. Iya, sangat luar Iya. biasa ya departemen media ini. Berarti kita itu berdakwah itu tidak hanya secara langsung ya, secara visual juga bisa. Bisa melalui media sosial juga bisa ya Kang. Iya. Lalu nih Kang, kita kan udah tahu nih kerja-kerjanya, program-program kerjanya dari media. Lalu kita tuh pengen kenalan nih Kang. Siapa sih Aji? Siapa sih yang ada di balik layar ini? Siapa yang bekerja gitu Kang? Siapa aja yang edit-ngeditnya? Siapa yang menyebarkan nih kebaikan melewat sosial media LDM ini? Boleh dikenalin ya Kang? Siapa anggotanya gitu? Baik, mungkin di departemen media tersendiri tidak banyak ya anggotanya. Yang pertama mungkin ya, saya sebagai ketua departemen media Akbar Maulana Yusuf, dan ada sekdap yaitu Kang Galang, terus ada sekretaris departemennya Kang Maladi, dan ada tiga anggota di departemen media yaitu akhwatnya. Karena eh, departemen media juga di UKM LDM khususnya baru terbagi, soalnya dulu sebelum ada departemen media ya, itu masih bergabung dengan SPK, karena sekarang media dipecah gitu di menjadi media dan SPK ya, sedikitnya masih baru gitu, makanya masih belajar juga dalam bermedia sosialnya gitu. Oke, Kang, kita sudah mengetahui ya orang-orang yang berada di balik layar departemen media ini. Iya. Saya ingin tahu nih, mungkin teman-teman juga ingin tahu ya, apa sih program unggulan di dalam departemen media ini? Terkait program unggulan ya, pastinya di media ini salah satunya itu terkait pelatihan-pelatihan desain grafis ya, untuk meningkatkan kemampuan dari setiap anggota LDM agar bisa belajar gitu sedikitnya cara pembuatan pamflet, seperti pengeditan video, kayak eh, bikin banner. Itu salah satu eh, kegiatan yang mungkin dilakukan oleh LDM saat ini agar bisa meningkatkan skill dan kemampuan bagi anggota LDM tersendiri, karena kan tidak semua anggota departemen media juga mereka bisa apa ya, bisa melakukan seperti pengeditan gitu. Makanya dari departemen media pastinya mengadakan pelatihan-pelatihan agar bisa menambah
skill dan kemampuan bagi anggotanya gitu. Wah, berarti di departemen media ini jago-jago ngedit ya Kang orang-orangnya gitu. Insya Allah. Iya. Jadi buat sobat-sobat LDM semua yang jago ngedit atau punya ingin belajar tentang mengedit, bisa nih masuk LDM dan masuk departemen media bersama Kang Akbar nantinya. Gitu. Lalu nih Kang, kita kan udah tahu nih program-program unggulan dari departemen media ini. Lalu apa sih Kang tantangan yang menjadi kendala departemen media ini? Lalu apa sih solusinya? Bagaimana departemen media ini menyelesaikan tugas-tugasnya atau program-programnya? Seperti itu kan. Tidak dulu Kak. Baik, ngomongin tantangan ya. Tantangan dari LDM juga ada beberapa hal ya. Yang pertama mungkin terkait konsistensi ya. Karena eh, anggota media juga adalah salah satu mahasiswa yang pastinya memiliki kesibukannya masing-masing gitu. Makanya itu salah satu tantangan bagi media, pastinya harus memiliki konsisten dalam pembuatan konten karena itu tidak mudah. Nah, yang keduanya tentunya dari sumber daya manusianya. Pastinya tadi yang sudah saya bilang, tidak semua anggota media dan atau anggota LDM itu mempunyai skill desain atau editing. Maka dari itu kita harus menyediakan gitu, buat pelatihan agar bisa belajar sedikitnya terkait desain editing gitu. Terkhusus kepada saya gitu ya, saya juga masih belajar bahwasanya baru-baru gitu masuk ke dunia digital gitu, editing seperti itu masih banyak yang harus dipelajari. Terus yang ketiga terkait pembuatan konten yang harus sesuai dan relevan bagi mahasiswa atau di zaman sekarang gitu. Kebanyakan kan isu-isu yang kurang baik gitu ya. Bagaimana tantangannya gitu ya, pasti bagi media harus bisa menyebarkan informasi sesuai dengan isu dan bisa menyampaikan isu itu dengan mungkin ya dengan dikemas dengan baik gitu, supaya isu itu benar gitu, tidak tidak segaya apa ya, sagawayah kalau bahasa Indonesia tuh. Jadinya harus ditelah dulu, ini konten nih cocok buat apa ya, diupload di media LDM. Mungkin itu sih. Hmm. Oke Kang, kita udah tahu nih tantangan. Pasti di balik tantangan itu pasti ada sesuatu harapan ya Rahmat. Iya, Eh, betul. Apa sih Kang harapan Akang ke depannya untuk media departemen ini dan juga untuk UKM LDM ini? Terkait harapan ya, pastinya memiliki harapan yang besar bagi media, terkhusus bagi UKM LDM-nya. Tentunya semoga harapannya ya UKM LDM bisa menjadi tempat bagi mahasiswa untuk belajar, mempelajari ilmu-ilmu agama dan bisa dimanfaat apa bukan dimanfaatkan, bisa disalurkan, bisa diterapkan bagi diri mereka sendiri. Selain itu saya ingin media menjadi jembatan kolaborasi antar divisi atau departemen di LDM. Terus ingin menjadi jembatan kolaborasi dengan UKM yang lain agar cakupannya bisa menjadi lebih luas untuk meningkatkan juga meningkatkan organisasi LDM gitu. Terus yang terakhir mungkin ya, semoga di departemen media juga menciptakan kader muda yang bisa berdakwah melalui media digital gitu, supaya bisa berguna bagi orang lain gitu. Mungkin itu. Waduh, udah nggak kerasa nih. Udah berapa menit aja berlalu waktu kita ini.
Nah, sebelum kita akhiri nih Kang, bersama Teriska juga, kita pengen tahu nih, Akang tolong berikan dong closing statement buat sobat-sobat LDM yang ada di rumah yang sedang menonton di sana. Kayak statement closing mungkin ini, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling berguna bagi manusia yang lain. Nah, terus jangan lakukanlah kebaikan sekecil apapun, walaupun kita tidak akan pernah tahu hal kebaikan kecil itu yang mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Masya Allah ya Rahmat. Iya, Masya Allah banget. Karena ini udah di akhir ya. Baik Kang, terima kasih telah memberikan kita informasi yang sangat luar biasa ya Rahmat. Iya, Teriska. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Ya, terima kasih untuk Kang semuanya, untuk Teriska juga yang sudah menemani saya di podcast kali ini. Dan untuk semuanya, terima kasih sudah menonton. Semoga panjang umur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.